Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, membangkitkan ingatan dan kecemasan tentang cara-cara lama saat mereka dulu berkuasa. Bagi Indonesia yang kenyang dengan pengalaman terorisme, kembalinya Taliban membuka lagi kotak Pandora tentang cap Taliban yang kolot, anti perbedaan dan kemajuan, tentang ancaman bangkitnya sel-sel gerakan teror yang lama bergentayangan. Saat prasangka dan kecemasan berpadu dengan rekam jejak masa lalu, sangat penting membicarakan Taliban dengan cermat, jernih, dan isi kepala yang tidak beku. Agar kewaspadaan tetap terjaga dalam dosis yang tepat tanpa mempertajam saling curiga di antara sesama anak bangsa. Inilah Mata Najwa. Jaga-jaga Taliban. Kelompok Taliban menyatakan perang di Afghanistan telah berakhir. Pada Minggu 15 Agustus 2021, Taliban telah menduduki istana kepresidenan di kota Kabul. Ya kita terus mendoakan lah, kita jangan terlalu pesimis. Dulu memang tidak begitu, langsung ditangkapin semua orang, dia bunuh orang. Hari ini kan kita tidak melihat seperti itu. Kemenangan Taliban sekarang di Afghanistan mempengaruhi pada kelompok radikal di Indonesia ini, membangkitkan kembali semangat jihad. Ya, sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, perbincangan mengenai kelompok politik bersenjata ini mengemuka di berbagai negara, termasuk tentunya di Indonesia, Warga Plus 62. Bahkan perbincangannya pun memantik pro kontra. Kenapa topik ini begitu disorot dan benarkah ada unsur politis hingga potensi radikalisme? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya anggota Komisi 1 DPR yang memang membidangi urusan luar negeri dan keamanan. Saya perkenalkan dari fraksi Nasdem ada Kang Farhan. Selamat malam Kang Farhan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mengundang Bang Fadlizon dari fraksi Gerindra. Selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya untuk melengkapi diskusi soal potensi radikalisme pasca kemenangan Taliban, saya mengundang Deputi 7 BIN Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedua anggota DPR dulu Pak Wawan, karena ini kebetulan diundang yang vokal-vokal nih. Dan soal isu Afghanistan juga kencang. Tapi kencangnya beda. Kencang yang sini beda, kencang yang sana beda. Saya ke kencang yang sini dulu, Bang Fadlizon yang selalu kencang. Dan menurut Anda, jaga-jaga, khawatir terhadap kemenangan Taliban dan pengaruhnya ke politik dalam negeri, masih dalam tahap wajar? Atau Anda lihat sudah mulai berlebihan nih sikap khawatirnya? Menurut saya agak berlebihan ya. Menurut saya ini kan satu kejadian yang sudah panjang secara historis, sudah 40 tahun. Kemudian 20 tahun lalu ada war on terror yang dilakukan oleh Amerika. Dan kalau kita lihat peristiwa ini kan bukan satu peristiwa yang single handed ya. Taliban muncul ini juga melalui satu proses. Indonesia saya kira mempunyai kedekatan kultural dalam hal ini, mayoritas beragama Islam dan juga Sunni gitu ya. Seharusnya tidak khawatir karena beberapa waktu lalu pun Wakil Presiden Yusuf Kala di dalam pemerintahan Pak Jokowi ini bahkan menjalin hubungan dengan Taliban dan pemerintah Afghanistan atau faksi-faksi yang ada. Ketika Anda bilang agak berlebihan, apa misalnya yang menurut Anda berlebihannya? Ya misalnya belum apa-apa sudah membuat satu stigma. Kita kan harus lihat dulu apa yang terjadi. Apakah Taliban yang sekarang ini sama dengan yang dulu? Ya, Amerika sendiri melakukan komunikasi politik dengan pihak Taliban. Pemerintahan Trump yang lalu dan baru-baru ini beberapa hari yang lalu malah direktur CIA yang berkomunikasi dengan Taliban. Artinya kita jangan cepat melakukan satu judgement. Dan judgement apa itu? Menurut Anda judgement apa yang timbul? Judgement Islamofobia, ketakutan. Ya, menurut saya ini banyak kalangan kita yang masih terbuai dengan satu judgement Islamofobia yang didengungkan oleh war on terror. Itu 20 tahun yang lalu setelah peristiwa 9/11. Oke. Dan ini yang menimbulkan menurut saya dampak politik kemana-mana. Sikap-sikap yang Islamofobik ini. Kalau di negara-negara yang lain wajar. Yang misalnya Islam menjadi minoritas di Eropa atau di negara lain. Tetapi dalam hal ini menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran, kita lihat saja. Oke. Toh mereka sendiri menjanjikan satu hal yang inklusif.
Kemudian mereka juga menjanjikan sebuah Oke. amnesti. Kita nanti akan bahas janji-janji Taliban dan apakah memang sudah selayaknya percaya pada janji itu. Tapi saya tertarik ketika Anda mengatakan bahwa munculnya malah justru Islamofobia. Kang Farhan, bagaimana? Saya kira kalau Islamofobia di negara Eropa, Amerika memang terjadi, ada. Kalau di Indonesia saya kira lebih ke trauma, bukan Islamofobia. Trauma yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang kemudian muncul, menonjol, melakukan kekerasan teror, itu semua membawa bendera yang berafiliasi dengan perjuangannya. Ya, kita kan di sini tuh kadang nggak bisa bedain mana Taliban, mana revolusi Iran, mana ISIS gitu, ya. Semuanya dijadikan satu keranjang yang sama. Satu keranjang yang sama aja gitu. Dari tahun 81 kalau kita mau mengurut, terus itu kejadian. Bayangkan saja apa yang terjadi di Iran menginspirasi kejadian Polsek Cicendo, menginspirasi kejadian Woyla. Apa yang terjadi kemudian di di Afghanistan tahun 2001 memicu banyak hal lain berikutnya yang menakutkan gitu. Bahkan Manchester United datang aja mau dicegah lewat sebuah bom yang nggak perlu gitu. Itu kan rasa ketakutan yang wajar apabila terjadi. Nah, jadi reaksi-reaksi yang Anda tangkap apa nih dengan kemenangan Taliban yang tidak bisa dilihat sebagai Islamofobia seperti kata Bang saya Fadlizon, sih tapi bukan Islamofobia yang saya takutkan. apa misalnya contoh reaksi yang menurut Anda memang perlu diwaspadai? Fakta bahwa di beberapa sosial media ada glorifikasi kemenangan Taliban ini kemenangan Islam. Nah ini kemudian betul-betul istilah kita namanya digas bener nih sama mereka-mereka yang memang punya hasrat untuk mendirikan negara yang tidak Pancasila. Dan itu masih ada, kita tidak bisa menyangkal. Nah, wajar apabila mereka melakukan hal seperti itu. Karena apa? Karena tanggapan di sosial media masih sangat tinggi. Beberapa akun-akun baik Facebook, Instagram maupun Twitter itu menunjukkan hal seperti itu. Bahkan menjadikannya sebagai sebuah inspirasi. Artinya apa? Kita akan lihat beberapa contoh ya Kang Farhan, karena kita juga sudah mengumpulkan bagaimana ramainya sosial media pasca kemenangan Taliban yang kemudian dibumbui dari perspektif masing-masing kelompok. Polarisasi yang terjadi di negeri ini kemudian mempengaruhi bagaimana mereka bereaksi atas kemenangan Taliban di Afghanistan. Kita lihat yang ini. Ya teman-teman, itu baru cuplikan sangat sedikit, tapi secara umum bisa kami gambarkan ada dua narasi yang berkembang. Ada kemudian narasi kemenangan Taliban ini kemenangan umat Islam yang kemudian berharap Indonesia bisa segera menjalankan syariat Islam terinspirasi dari Taliban. Ada juga kelompok lain yang justru mewanti-wanti jangan sampai ada terjadi potensi terorisme nih karena Taliban sudah menang dan kemudian juga menyerang kelompok-kelompok lain dengan tudingan Taliban Indonesia. Jadi ini narasi yang berkembang rasanya terkait dengan bagaimana polarisasi di dalam negeri, Pak Wawan. Seberapa jauh Anda sebetulnya melihat ada ancaman berangkat dari ramainya media sosial? Apakah itu juga dipantau oleh BIN? Ya, kami melakukan patroli cyber 24 jam. Dan di situ juga menemukan hal-hal semacam ini dan ramai memang. Oleh karenanya kita harus meliterasi saudara-saudara kita ini supaya tidak membawa konflik di luar masuk ke dalam. Karena kita tugasnya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Menjaga keselamatan rakyat. Pak Wawan, Anda katakan patroli cyber 24 jam. Tapi apakah memang ada potensi euforia atau berbagai komentar di medsos itu akan termanifestasi dalam bentuk aksi serangan? Ya, kalau tidak kita intercept, artinya intercept itu kita meliterasi mereka dengan menyampaikan sesuatu supaya mereka menjadi soft, menjadi netral dan menjadi lebih melihat ke depan ketimbang sesuatu yang emosional, kemudian membawa dampak yang mengajak semangatnya kebetulan membuat itu di sini rakyat ini yang kita jaga. Kalau misalnya itu
dibiarkan, nanti kita terkena masalah bio-omission, pembiaran. Kalau namanya pembiaran, apa yang terjadi? Nanti kita juga yang dipersalahkan. Oleh karenanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan itu kita lakukan terus, sehingga sampai masyarakat betul-betul menyadari bahwa makna perdamaian dan kehidupan-kehidupan yang soft seperti sekarang kita rasakan ini akan lebih memberikan dampak positif ketimbang terjadi ribut terus yang akhirnya justru akan menyengsarakan rakyat sendiri. Baik, nanti kita lanjutkan karena salah satu yang juga memberikan reaksi yang cukup keras terhadap apa pengaruh kemenangan Taliban di Indonesia dan mewanti-wanti agar waspada adalah PBNU. Saya akan berbincang dengan Ketua PBNU setelah pariwara. Kita akan tanya bagaimana sikap PBNU, apakah memang betul ikut khawatir atau seperti apa setelah pariwara.